Support timnas, ngomongin timnas lagi. Kita akan update persiapan tim nasional Indonesia jelang bergulirnya round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Telah rilis jadwal pertandingan tim nasional Indonesia, dan di laga pembuka, laga perdana, tim nasional Indonesia akan bertandang menuju Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 5 September 2024. Jadi untuk kita semuanya fans tim nasional Indonesia garis keras yang ingin menyaksikan partai ini melalui layar kaca atau televisi, kita bisa saksikan pertandingan tersebut pada tanggal 6 September jam 1 dini hari. Ingat, kita malam-malam begadang, siapkan waktunya, kopi, rokok, cemilan, kumpulkan teman-teman, mari kita dukung bersama perjalanan tim nasional Indonesia mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaitan dengan persiapan tim nasional Indonesia, saya lansir dari newsbolasport.com yang berjudul Sintayong panggil 26 pemain ke tim nasional Indonesia tanpa Elkan Bagot, Malik Rizaldi, dan striker keturunan dari Belanda. Mari kita screening news ini, terus kemudian kita elaborasi secara keseluruhan tentang update persiapan tim nasional Indonesia menuju Arab Saudi. Dalam news ini disampaikan Pak Sumarji bahwa yes, tim nasional Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia, kata Sumarji kepada wartawan. Terus kemudian berkaitan dengan pemain yang dibawa, ya memang belum dipublikasikan secara keseluruhan, akan tetapi Pak Sumarji menginformasikan clue-cluenya. Justin Hubner ya akan tetap dipanggil meskipun saat melawan Arab Saudi tidak bisa main, akan tetapi persiapan timnas ini kan ada 2 pertandingan, melawan Arab Saudi tanggal 5 dan melawan Australia tanggal 10. So, Justin Hubner akan bisa ditampilkan, Sintayong jika memang diinginkan akan bisa bertanding melawan Australia. Jadi Justin Hubner tetap akan dipanggil. Terus kemudian update berikutnya, hukuman kartu merah Jordi Amat sudah lewat saat melawan Filipina, kata Pak Sumarji. Jadi dengan demikian maka jika menginginkan Jordi Amat bisa dipanggil Sintayong dan bisa ditampilkan saat pertandingan melawan Arab Saudi ya. Meskipun ya usianya sudah up to 30, semoga saja pengalamannya seorang Jordi Amat nanti juga akan bisa menjadi leader bagi tim nasional Indonesia jika memang Sintayong mempercayai seorang Jordi Amat menjadi starting 11 atau minimal pemain pengganti saat berjumpa dengan Arab Saudi. Terus kemudian rencana timetable perjalanan tim nasional Indonesia menuju Arab Saudi, rencananya tim nasional Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. 29 Agustus para pemain tim nasional Indonesia akan berkumpul bersama. Selanjutnya tim Merah Putih langsung berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Kemudian untuk pemain abroad dia tidak berangkat dari Jakarta. Jadi pemain abroad nanti langsung berangkat dari negaranya masing-masing menuju Arab Saudi. Kalau untuk pemain abroad itu akan berangkat dari negara masing-masing tanggal 31 Agustus 2024 waktu setempat, ujar Sumarji. Terus kemudian diharapkan semua pemain sudah berkumpul pada 1 September 2024, baik yang berangkat dari Jakarta, terus kemudian dari klubnya masing-masing ya, kebanyakan di Eropa ya. Dan itu nanti tanggal 1 diharapkan akan bisa berkumpul bersama di Arab Saudi dan memulai sesi latihan.
Kalau tanggal 1 sudah berkumpul, tanggal 5 memainkan pertandingan, jadi ada 4 hari Sintayong bersama para pemain tim nasional Indonesia menyatukan chemistry lagi, menyatukan misi lagi. Goal kita adalah lolos Piala Dunia 2026. Ya, dan ya simulasi taktik dan strategi, semoga saja dalam pertandingan tersebut bisa mencuri poin ya. 1 alhamdulillah ya. Akan tetapi misalkan pun kalah, ya masih ada 9 pertandingan lagi. So kita tetap optimis dan apapun yang terjadi kita terus mendukung perjalanan tim nasional Indonesia. Sementara itu dari 26 pemain yang akan dipanggil, Sintayong tidak akan membawa atau tidak akan memanggil Elkan Bagot. Ya, Elkan Bagot tidak akan dipanggil pada 2 pertandingan nanti, pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Jangan tanya kenapa, ya. Ini adalah murni mutlak keputusan Sintayong. Selama keputusan itu demi tim nasional Indonesia, kita akan tetap dukung Sintayong. Kemudian tidak memanggil juga Malik Rizaldi. Kalau ini jelas alasannya berkaitan dengan Malik Rizaldi masih cedera, dia harus istirahat. Kemudian kalau Jens Reven dikatakan Sintayong, ya dia masih muda, terus kemudian harus menaikkan mental bertandingnya sebelum promosi ke senior. Kalau hal ini saya setuju dengan Coach Shin, ya. Biarlah seorang Jens Reven yang masih muda itu berproses di tim nasional Indonesia U20. Dengan demikian berjalannya waktu nanti mentality, pengalaman, ya, jam terbang dan sebagainya akan diasah sambil jalan, dan ada saatnya, waktunya Jens Reven juga akan diberikan kesempatan menuju tim nasional senior. Jadi itu news dari yang kita kutip, kita lansir dari bolasport.com. Kemudian update berita yang lain, ya, hari ini tanggal 17 hari kemerdekaan RI. Kemudian informasi dari Pak Yunus berkaitan dengan Martin Paes hasil sidang FIFA, apakah seorang Martin Paes bisa tampil bagi tim nasional Indonesia di September nanti atau belum, ya tanggal 18 nanti, ya. Semoga saja apa yang disampaikan Pak Yunus ada titik terang, ya, sehingga ya utamanya Sintayong akan semakin lega jika mempunyai tim penjaga gawang sekelas Martin Paes. Dan kita semuanya juga sebagai fans tim nasional Indonesia sudah tidak sabar lagi gawang tim nasional Indonesia dijaga oleh seorang Martin Paes. Selanjutnya berkaitan dengan update naturalisasi pemain seperti yang disampaikan Pak Arya, akan ada 2 pemain dinaturalisasi, posisinya belakang 1, tengah 1. Proses dokumentasinya sedang berlangsung, akan tetapi memang tidak ada atau belum disebutkan nama-nama yang akan dinaturalisasi. Kalau berkaitan dengan nama-nama yang beredar, ya kalau harapan saya sih Biziliger dan Daan Ruth. Pemain yang sama-sama muda, bertalenta, ya, menjadi pemain inti di 20, harganya pun masing-masing 121 miliar, dan ini akan menjadi kekuatan baru bagi tim nasional Indonesia. Clue lain, ya, seorang Erick Thohir sudah saling follow di Instagramnya dengan Ole Romeni. Apakah ini menjadi clue baik, ya? Semoga saja nanti kita akan update perjalanan dari pemain naturalisasi ini. Akan tetapi seperti yang saya bilang berkali-kali, semoga saja jika nanti benar ada yang dinaturalisasi, ya, dan harganya up to 50 miliar, saya yakin kekuatan tim nasional Indonesia makin hari makin baik. Martin Paes bisa, Biziliger bisa, Daan Ruth bisa, dan Ole Romeni bisa. Tentu saja ini kekuatan tim nasional Indonesia tidak main-main. Tim nasional Indonesia saya yakin akan bisa berbuat banyak mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia.
Bagi teman-teman yang mau traktir kopi saya, ya, agar kopi ini bisa eksis terus, dan tentu saja channel ini juga akan terus memberikan informasi buat Anda semuanya. Silahkan traktir kopi saya di link deskripsi, ya, mulai dari 5.000, 10.000 dan sebagainya lah, agar ya kopi ini tetap hadir di sini menemani saya, menginspirasi, memberikan, mencari riset informasi untuk memberikan informasi kepada kita semua fans tim nasional Indonesia garis keras. Semoga perjalanan tim nasional Indonesia menuju Arab Saudi berjalan lancar, dan nanti kita akan update lagi perkembangan persiapan tim nasional Indonesia. Bersama saya Steoban, thanks for watching.